Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puan Amelia dari Institut Darul Ulum Salalangum. Di sini saya akan mempraktekkan konseling untuk memenuhi tugas mata kuliah psikologi konseling. Mari simak videonya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk. Apa kabar, Adek? Baik. Duduk. Dari mana ya, Adek? Minum dulu, Dek. Minum dulu, minum. Panas, Kak. Bagaimana perjalanannya? Alhamdulillah, baik. Dari sana ke sini macet, Kak? Enggak. Enggak. Cuacanya panas, enggak? Ya, panas. Mau minum lagi? Silakan. Enggak apa-apa, minum lagi. Sebelumnya, ini dengan adik siapa ya? Perkenalkan diri dulu ya. Perkenalkan, nama saya Sri, biasa dipanggil Sri atau bisa dipanggil adik. Oh iya, biar lebih akrab, kakak panggil adik aja ya. Udah tahu konseling? Belum, Kak. Oh, belum. Ini adik pertama sekali ke sini konseling atau udah pernah di tempat lain? Belum. Oh, belum ya. Nah, kalau belum, kakak jelaskan ya konseling itu apa. Konseling itu yaitu layanan konseling yang diselenggarakan oleh konselor kakak terhadap klien si Adek dalam memecahkan masalah pribadi Adek ya, masalah klien. Udah kenal dengan kakak? Belum. Taunya dari mana? Dapat taunya di sini ada konseling. Taunya dari mana ya, Dek? Dari kawan. Oh, dari kawan. Jauh juga ya dari ke sini ya. Tahu tujuannya? Tujuan konseling? Nggak tahu juga ya. Kalau begitu, boleh kakak jelaskan ya. Tujuannya itu untuk membantu klien mengatasi masalah pribadi atau masalah pribadi klien. Misalnya macam adik kan sini pasti ada masalah, jadi kita bantuin kakak. Jadi kita sama-sama memecahkan masalah adik. Setelah itu ada fungsinya itu untuk menuntaskan masalah pribadi adik ya, pribadi klien. Setelah itu memberikan pemahaman dalam mengetaskan masalah yang dialami klien. Ya, adik yang duduk di sini sekarang ya. Asas-asasnya udah pernah dengar asas konseling? Asas-asasnya itu menjaga kerahasiaan. Jadi adik bebas, nggak apa-apa mau ceritanya apa begini begitu, di sini bebas. Insya Allah aman kok, aman. Kakak akan menyimpan sendiri. Jadi akan menyimpan sendiri cerita yang adik ceritakan nanti. Adik jadi aman, jangan khawatir, jangan takut khawatir. Jadi kita tuntaskan masalah adik, masalah pribadi adik bersama-sama. Oke. Setelah itu terbuka. Adik jangan takut-takut, jangan ada yang disembunyikan ya, yang disembunyikan. Tetap ceritakan semuanya agar bisa terselesaikan masalah-masalah adik ya, ada yang tersimpan ya. Setelah itu mandiri, adik bicara, jangan takut, tenang, santai. Pokoknya insya Allah aman. Masalah kontrak biasanya durasi
tidak mau lagi berkawan dengan saya, bagaimana? Mungkin dia itu ada orang lain di antara kami itu. Nah, datang orang itu, dia bahagia, moodnya berubah. Sedangkan ada saya dengan dia, diam, cemberut, diam. Kalau ada orang lain baru dia bahagia. Jadi saya sakit hati, macam dia itu tidak mau berkawan lagi dengan saya. Jadi saya lari, saya menyendiri kan. Saya mainlah dengan kelas lain, main dengan kelas sebelah kan. Nah, jadi di sini dia itu ngata-ngata saya lah, merisa tentang saya. Jadi saya tidak senang. Saya itu balik, ada apa kamu macam tu? Kamu ngapa pindah dari tempat duduk tuh? Kan kami ada sebelahan. Jadi saya pindah di tempat lain. Jadi dia tidak senang. Jawab, kamu kan tidak suka dengan saya. Jadi saya pindah tempat lain. Dan jika kamu itu lebih memilih berteman dengan dia daripada dengan saya. Tuh. Jadi pindah. Saya main ke kelas sebelah. Nah, jadi pas sertan suka, saya datang pagi. Lagi ingatnya tuh kak, saya cerita dengan kawan lain kan. Kita datang pas saya masuk, dia itu mendorong saya. Dia cakap, apa kamu tidak senang dengan saya? Ini itu, apa kamu kata orang tua saya? Jadi saya pertama tuh diam kejap kak. Kata kamu tahu tak ini? Benci mak kamu itu karena kamu aneh bisa itu ada kata saya kata sudah saya pengarlah dan berjalan kan. Jadi kan dia nerajang saya tapi belum kena. Pas saya tahu saya langsung berbalik kan. Kenapa? Dia sedang kamu dengan saya. Jadi dia kata iya kok itu bu tidak ada kata saya. Dia sudah bayo dia aku beli jajan dia cerita yang lain yang tuh pas itu saya masuk ke kelas saya merasa agak lain takut saya dibeli lagi tanya apa daya saya sendiri sedangkan dia banyak kawan dia jadi saya duduk di tempat saya lah saya diam dia dengan kata saya dia ajak circle-nya membeli saya jadi saya diam aja saya lihat jadi saya itu semacam rasain daripada kartu jadi kartu apabila belajar saya masuk itu baik. Bagaimana perasaan adik selama berada di posisi itu? Ya masalahnya lah saya tidak dihargai tidak dianggap ya dek. Kita ada tapi tidak dianggap. Apakah mereka pernah membuli adik dengan fisik? Yang pernah tapi dia membeli saya dengan kata-kata itu kata-kata saya. Mana adik mengatasi masalah yang adik alami sekarang ini? Dengan diam, tapi kalau misalnya dia main fisik baru kita lawan. Kan tadi adanya duduk bersebelahan ya dan sudah itu saya pindah ada yang pindah. Pernahkah sahabat adik datang kembali atau SMS atau WA kepada adik untuk berbaikan lagi? Bagaimana reaksi adik? Reaksinya maki saya bicara dasar kamu dulu kamu jadi maki saya sekarang kamu minta maaf. Teman adik dia menyapa adiknya diam saja. Jadi walaupun bagaimanapun hati kita, walaupun hati kita kesal, hati kita kecewa,
Kalau orang ingin berbaikan, kita baik lagi. Atau dia menyapa adik, adik tetap jawab walaupun hati kecewa, ya kecewa. Bagaimana perasaan adik di dalam kelas? Kan adik sendirian nih di dalam kelas, kawan-kawannya main circle. Jadi adiknya sendirian. Bagaimana? Apakah adik ada merasa yang merasa kesepian? Saya berdoa cepat-cepat kalau main. Oh, cepat-cepat pulang. Iya, ini cepat-cepat ya. Cepat-cepat keluar dari kelas. Selama kakak mendengarkan apa yang diceritakan adik, kakak cukup merasakan apa yang adik rasakan. Kakak merasakan di dalam kesendirian juga. Kakak juga merasa sakit hati, kecewa setelah mendengar ucapan adik. Dicaci-caci ya, dicaci-caci. Kakak merasa kesal juga, kakak kecewa juga. Kita udah berteman lama kan, setelah itu hancur dalam sekejap gara-gara orang ketiga. Tapi walaupun mereka seperti itu, tapi mereka setidaknya ingin berbaikan lagi ya, berbaikan lagi kepada kita. Kita walaupun hati kecewa, hati sedih, tetap kita buka. Jika dia memang betul-betul dia mau berbaikan kepada kita, kita buka, kita maafkan mereka, kita berbaikan lagi. Tetap jaga pertemanan walaupun bagaimana hati kita ya, siapa tahu hati kita, tapi kita harus menjaga pertemanan kita. Mungkin tidak seperti dulu lagi, mungkin tidak tertawa terbahak-bahak mungkin, tapi setidaknya kita masih tetap akur di dalam kelas. Dia udah bilang kok dia kawan sama dengan saya kan, saya udah bilang sudah ada bakat lagi dengan saya, lebih baik kamu buka album baru dengan dia. Saya juga sudah move on dengan kenang kita yang dulu. Oh, udah tidak mau. Udah adik katakan seperti itu. Tapi sebaiknya kalau dia memang betul ingin kembali berbaikan kepada adik, sebaiknya adik buka hati adik, maafkan. Kita berteman biasa saja, tidak seperti dulu. Rencana ke depan adik dalam persahabatan ini apa ya? Kalau bisa jelaskan dulu ya. Rencana kedepannya kan dia udah minta maaf nih dengan adik. Rencana kedepannya seperti mana? Bagaimana persahabatannya? Mendingan bersambung, tapi tidak berlebihan. Ya, tidak berlebihan ya. Tidak kecewa juga. Selain dari berbaikan, adakah rencana yang lain? Dia mau meninggalnya, tapi saya pikir kalau misalnya saya meninggalnya, dia rendah rasanya. Sebaiknya menurut kakak, sebaiknya rencananya itu ada kembali berteman, tapi ya adik harus hati-hati, jangan terulang lagi kejadian yang sama. Ada yang ingin ditanyakan lagi dek, atau ada masalah lain yang belum terpecahkan kira-kira?
sebenarnya awal pertama sekali saya kan tidak ada salah apa-apa. Jadi tiba-tiba ada orang yang mengajarkan bahasa Arab ke kami. Dia bilang, kamu jangan harap lebih amat dengan kami berdua. Kami tidak menganggap kamu itu spesial. Kami cuman mau itu aja. Kami ada latihan pada kelas saya. Jadi saya hati-hati lah. Saya kata, apa kami macam itu? Padahal aku udah berteman baik dengan dia. Tapi kamu datang, kamu masukkan. Itu katanya. Dia tidak pernah menganggap kamu bestie. Tuh, janganlah anggap lebih. Jadi sudah itu saya diam. Dia buat SD. Dia kata mengkacau. Jangan nak itu. Ada kata di rumah. Awak hitam. Jadi kata saya, wah macam dia putih. Jadi kan sakit hati saya. Saya bilang kak, emang kamu itu hitam apa putih? Jadi dia kuningan sat. Jadi saya macam tu kuningan sat. Itu. Padahal kan saya aja masalahnya dengan sahabatku. Tapi dia yang itu. Saya tidak ada kata-katanya. Tapi dia yang melawan saya. Begitu. Adik merasa adik merasa apakah sahabat adik tidak menganggap adik atau menganggap adik sebagai sahabatnya, atau memang benar ucapan orang itu atau bagaimana? Tapi dia menganggapnya iya. Tapi yang dikata dia datang cuma mau ada latihan atau ada PR. Baru dia datang. Tapi itu ya dia ada macam itu. Tapi kalau dia kata yang jangan harap lebih, saya tidak ada harap lebih dari dia. Tapi dia bilang macam itu kecewa saya. Seperti itu deh. Jadi adik itu di persahabatan adik itu dihancurkan oleh orang itu ya. Dia itu macam kiri. Dia emang dari lama menghancurkan sahabat ini, tapi dia tidak bisa. Pertama ke kami ada disuruh ibu duduk berdua. Jadi kami duduk berdua untuk karena bila banyak protes kan, ayah duduk di setiap itu. Jadi kami duduk berbanjar. Jadi ibu berkata ada yang 3, ada yang 2. Jadi kami pun duduk bertiga. Jadi bertiga itu kami aja dia. Pasal dia aja. Oh, jadi awal mulanya di saat pembagian tempat duduk ya, Dek. Saat itu ada duduknya di ujung atau di tengah? Ini saat pembagian tempat duduknya ada di ujung atau di tengah? Di ujung. Jadi ada di ujung, sahabat ada di tengah atau di ujung? Sahabat ada di tengah, orang itu di ujung. Bagaimana perasaan adik ketika adik duduk di ujung, ataukah kalian bertiga berbicara bersama-sama, atau adik ditinggalkan mereka bicara berdua saja? Kadang saya ditinggalkan, kadang itu belajar. Jadi di sini saya dengar cerita dari adik. Di saat ada latihan, ada tugas-tugas, baru mereka mendekati adik ya. Di saat itu kira-kira ada tak rasa jengkel? Ya, saya tidak mau beri, tapi bagaimana tidak diberi? Kami kan duduk berdekatan.
yang ingin diucapkan atau bagaimana lagi, atau ada yang masih mengganjal di hati, atau masalah lain yang masih terganjal di dalam hati, silakan diceritakan, nggak apa-apa. Masa itu kan, ya pas kelas 1 saat itu saya punya teman akrab dari SD. Iya. Saya main dengan dia. Jadi saya dekat dengan dia. Semenjak kelas 2 saya jauh karena kan beda kelas. Jadi saya jauh. Tapi karena orang banyak bilang kami tidak baik. Itu saya tapi kami beda. Pas itu kan dia ketemu dengan saya pergi dengan dia berayap. Tapi dia nampak pas pertama dia nampak kan senyum, pas balik tuh dia menangis muka. Jadi dia ada senang pas di rumah sekolah tuh itu dia dekat dengan orang lain. Nah pas di luar sekolah dia dekat dengan orang lain. Jadi saya bilang, mengapa kamu macam itu? Saya dekat dengan dia apabila di luar sekolah, tidak dalam sekolah. Kalau kamu ya di luar sekolah ya di dalam sekolah, kamu dekat dengan dia. Apakah adik merasa cemburu dengan teman adik yang lama? Dia berteman dengan orang lain? Tidak. Kira-kira teman adik merasa jengkel gak? Merasa cemburu gak dengan pertemanan adik? Kira-kira dia ada bilang, aku jengkel kamu berteman dengan dia, kamu harusnya berteman dengan aku. Tidak, tapi ada saya tidak baik dengan dia. Saya cerita dengan dia kata, sudah saya bilang kamu gak usah baik dengan dia, tapi ngapa kamu mau juga berteman dengan dia? Jadi dia pernah bilang seperti itu ke adek. Di saat seperti itu adek, apa yang adek lakukan? Selama penceritaan adek banyak diam. Kira-kira adek rencana kedepannya jika adek banyak diam dalam persahabatan seperti itu, apakah akan menghasilkan persahabatan yang indah atau lebih ke kesendirian? Jadi adek udah tahu ya sebabnya jika adek terlalu banyak diam, jadi adek merasa jadi sendiri ya. Jadi kan adek orang seperti itu, adek diam. Orang sahabat adek bercerita ingin berbaikan, adek diam. Jadi kalau adek banyak diam, adek bisa jadi sendiri. Setidaknya jika ada teman, ini kan kita dalam pertemanan itu kan jelas ada suka, ada duka. Tak mungkin kita suka terus, pasti ada dukanya. Yaitu ribut tadi ya dengan orang, karena orang ketiga tadi. Mungkin dia selama pertemanan itu dia tinggalkan adek, pasti ada yang dipikirkan dalam hatinya. Bagaimana perasaan si adek? Bagaimana perasaan adek jika tidak bersama dia? Pasti dia terpikirkan. Makanya dia, sahabat adek itu, minta maaf kepada adek. Sebaiknya yang dilakukan adek yaitu memaafkan sahabat adek. Jika dia menyapa, ya kita jawab. Saya dulu tanya Happy, tapi dia kemana dia tidak suka itu, jadi saya berubah. Itu karena perubahan sikap mereka, adek jadi diam. Sebaiknya ya dek, sebaiknya untuk mempererat pertemanan kita. Tapi kakak merasa cukup sedih juga jika kakak berada di posisi adik. Di saat mereka seperti itu, mungkin kakak akan melakukan hal yang sama, tapi
kita berpikir positif. Jangan sifat-sifat negatif itu kita hilangkan. Kita banyak-banyak beristighfar ya dek. Walaupun seperti itu kejadiannya, kita banyak istighfar. Mungkin kita ada salah, jadi kita harus beristighfar. Sebelumnya adik minum dulu. Adik minum dulu. Ya, ucapkan astagfirullahaladzim. Lagi astagfirullahaladzim. Dan lagi astagfirullah. Bagaimana perasaannya dek? Atau bagaimana? Ada rasa tenangnya. Mungkin sebentar lagi. Sebelumnya sekali lagi kakak tanyakan lagi rencana kedepannya setelah adek melakukan kegiatan tadi. Adek ingin merencanakan apa di bagian persahabatan adek? Baiklah, kira-kira ada lagi yang menyangkal atau ada yang perlu dipertanyakan lagi? Tidak, cukup ya. Mungkin kiranya waktu kita mungkin udah habis juga ya. Tidak ada lagi pertanyaan, cukup sampai sini. Kakak ucapkan terima kasih sudah datang ke sini, sudah bercerita bersama kakak. Sebelumnya kita salaman dulu ya. Salaman. Balik dari sini sama siapa? Ada ojek ya? Oh, udah nunggu di depan? Ya. Terima kasih adek. Assalamualaikum.